Rehabilitasi tunanetra agar dapat melihat ternyata tidak hanya dilakukan dengan cara medis. Untuk membuat tunanetra bisa melihat bahkan mampu mendeteksi dan mengenal semua benda yang tadinya kasat mata dapat dilakukan melalui latihan-latihan fisik dan mental tertentu. Melalui metode getaran pada anggota merpati putih normal ditutup matanya mampu mendeteksi. Tentunya hal ini bisa diterapkan pada saudara kita yang kurang beruntung. Berdasarkan pemikiran ini, maka pada tahun 1990 melalui tim pembinaan tunanetra Yayasan Merpati Putih mencoba merangkul para tunanetra. Pilot proyek ini mengalami kemajuan cukup bagus. Telah dilansir di 13 kota cabang dengan 17 sentra yang masing-masing membina sekitar 40-an tunanetra. Latihan dasar untuk mereka adalah latihan gerak untuk beberapa jurus. Bila melatih anggota yang normal hanya dengan cara melakukan gerak, dengan melihat langsung meniru. Namun melatih tunanetra tidaklah semudah itu. Pengenalan gerak untuk kaum tunanetra ini dengan cara meraba tubuh pelatih satu persatu gerakan, sesuai jurus yang diajarkan. Untuk latihan pengenalan gerak ini dibutuhkan waktu 3 bulan. Setelah menguasai gerakan dasar ilmu bela diri tersebut, barulah mereka dikenalkan dengan metode pernafasan atau getaran. Lewat metode getaran ini, dalam waktu 6 bulan para tunanetra mampu berjalan dengan tidak menggunakan tongkat. Untuk itu setiap anggota diuji melintasi halang rintang tanpa menyentuh sedikit pun. Manfaat dari latihan merpati putih ini, terutama untuk tunanetra dan khususnya untuk saya sendiri, yang pertama bisa mandiri dalam arti bisa, misalkan kita di suatu tempat itu bisa menguasai medan waktu kita berada di sekitar kita. Misalkan kita waktu pergi di tengah jalanan atau di suatu gedung itu. Dengan adanya saya ikut latihan merpati putih, punya daya konsentrasi yang tinggi dan kepekaan yang lumayan. Jadi secara refleks saya bisa menguasai medan setempat. Melalui metode getaran ini pula mereka dilatih untuk mengenal warna dan mendeteksi benda hidup atau benda mati. Seperti juga pada manusia normal, di sini naluri yang bekerja, otak kecil yang berperan besar. Tak perlu mantra, tidak dibutuhkan jampi-jampi, atau tidak harus menjalankan puasa. Hanya dengan ketekunan, keseriusan, dan keuletan berlatih, dalam waktu 6 bulan mereka sudah mampu mendeteksi benda dan mengenal warna. Ini bukanlah suatu mimpi, tapi kenyataan. Setelah mereka mampu mengenal warna dan mengetahui benda-benda yang ada tanpa menyentuh, para tunanetra ini pun diajarkan mengenal huruf Latin. Mereka belajar membaca dan menulis hanya dalam waktu 6 bulan. Bila kemampuan melek mata para tunanetra ini telah terlatih, janganlah terkejut bila melihat mereka mampu mengendarai sepeda, sepatu roda, bahkan sepeda motor. Seperti anggota tunanetra Merpati Putih Cabang Malang yang berhasil membuktikan kemampuan mereka lewat keikutsertaan di Fun Bike Bandung awal tahun 1995, serta berhasil merebut juara pertama balap sepeda di Porseni Tunanetra se-Indonesia 1995. Saya untuk melatih tunanetra serius itu karena pertama kali tumbuh dari diri saya sendiri, dan yang kedua itu adalah pengabdian saya terhadap perguruan, terutama perguruan Merpati Putih. Kalau biaya sampai saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah,
atau dari pengurus pusat maupun dari Merpati Putih sendiri. Ini murni dari saya sendiri, dan saya mengharap untuk bisa mendirikan padepokan itu dari hasil dari iuran anggota. Jadi sampai saat ini belum ada donatur atau simpatisan yang membantu. Kemampuan metode getaran milik anggota tunanetra Merpati Putih ini ternyata membelalakan mata dunia. Setelah mendemonstrasikan kemampuan tersebut di beberapa negara, Inggris, Thailand, dan India, juga ke antero bumi lewat stasiun TV CNN, akhirnya Merpati Putih pun kembali membuktikan kemampuan tersebut di hadapan tamu dari Kerajaan Oman dan staf Gedung Putih di Ancol, Jakarta beberapa saat lalu. I felt it was rather hard to believe, but you have to see it for yourself to understand it. And it is a very, very moving experience to see people who are unable to see according to what we understand, cross obstacles and do things which we with our two eyes would have difficulty to do. It will be useful definitely for blind people, as we have seen the blind people demonstrate to us, as we have seen the blindfolded people demonstrate to us, and there is no doubt in my mind. Latihan pernafasan yang menghasilkan metode getaran ini bukanlah menyembuhkan kaum tunanetra dari kebutaan, melainkan melatih mereka agar bisa mandiri, terangkat harkat dan martabatnya di tengah masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki. Fajar baru bagi para tunanetra terbit sudah. Tabir gelap yang menyelimuti penglihatan mereka pelan tapi pasti mulai tersingkap. Bila kelak tunanetra dunia akan mempelajari metode getaran, berarti perguruan ini mampu menduniakan budaya bangsa. Itulah harapan PPS Betako Merpati Putih, menduniakan pencak silat. Pemirsa, telah kita simak bersama tadi Perguruan Pencaksilat Tangan Kosong Merpati Putih. Perguruan ini ternyata telah berhasil dengan baik mengembangkan ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan yang lebih menonjol lagi adalah perguruan ini telah mampu membantu kaum tunanetra supaya dapat melihat dunia nyata dengan menggunakan teknik metode getaran. Baiklah pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan episode mendatang karena kami akan menyajikan perguruan pencaksilat dari Jakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam olahraga.